Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Menjelang kiamat, akan muncul sosok bernama Imam Al-Mahdi. Siapa sebenarnya Imam Mahdi dan apa tugasnya? Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memandu manusia dari segala aspek, mulai dari akidah, fikih, dan etika beribadah tasawuf. Fikih cakupannya luas, dan termasuk diantaranya adalah fikih kepemimpinan. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah memasukkan aspek kepemimpinan ini dalam kategori fikih atau cabang akidah, dan bukan pokok akidah. Kenapa? Barangkali agar manusia tak terbelenggu fanatisme buta sehingga perbedaan pendapat menjadi bagian dari kewajaran. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, berkata, sesungguhnya Nabi bersabda, kenabian akan menyertai kalian selama Allah menghendakinya, kemudian Allah mengangkat kenabian itu bila menghendakinya. Kemudian akan datang khilafah sesuai dengan jalan kenabian khilafah, ala minhajin nubuwah pada waktu Allah menghendakinya. Kemudian Allah mengangkatnya apabila menghendakinya. Kemudian akan datang kerajaan yang menggigit dalam waktu yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya apabila menghendakinya dan diganti dengan kerajaan yang memaksakan kehendaknya. Kemudian akan datang khilafah sesuai dengan jalan kenabian. Lalu Nabi diam. Habib bin Salim berkata, setelah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, sedangkan Yazid bin Al-Nu'man bin Bashir menjadi sahabatnya, maka aku menulis hadits ini kepada Yazid. Aku ingin mengingatkannya tentang hadits ini, yang aku riwayatkan dari ayahnya. Lalu aku berkata kepada Yazid dalam surat itu, sesungguhnya aku berharap bahwa Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang mengikuti minhaj al-nubuwah sesudah kerajaan yang menggigit dan memaksakan kehendak. Kemudian suratku mengenai hadits ini disampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz, dan ternyata beliau merasa senang dan kagum dengan hadits ini. Hari Ahmad, Al-Bazar, Abu Dawud, Al-Baihaqi, dan lain-lain. Berdasar riwayat ini ada banyak ulama yang menyatakan bahwa khilafah ala minhajin nubuwah ini sudah tergenapi oleh Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Sementara, ada pula ulama yang menyatakan bahwa khilafah ala minhajin nubuwah ini adalah Al-Mahdi akhir zaman. Tentang 12 pemimpin, bahwa umat Islam akan kokoh dalam persatuan selama dipimpin oleh 12 orang ini. Dalam Sahih Muslim, hadits nomor 3393, dan Sunan Abi Daud, hadits nomor 4279, dan 4280, digunakan istilah khalifah untuk 12 pemimpin ini. Sementara dalam Sahih Al-Bukhari, nomor hadits 7222 memakai istilah amir. Demikianlah, Rasulullah memerintahkan manusia untuk taat kepada pemimpin, ada kalanya memakai istilah imam, sultan, dan amir. Agama ini akan selalu tegak sampai ada bagi kalian 12 khalifah. Mereka semua disepakati oleh umat. Hari Abu Dawud 4279. Para ulama berbeda pendapat, apakah 12 khalifah itu sudah terjadi, ataukah ada yang belum terjadi? Bagi yang memahami sudah terjadi, maka dengan menghitung Khulafaur Rasyidin, Hasan, Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, dan beberapa khalifah dari Bani Umayyah, dan atau diakhiri dengan Abbasiyah. Baik dengan menghitung Umar ibn Abdul Aziz sebagai khalifah terakhir dari 12 orang itu, atau memasukkan beliau sebagai salah satunya, yang jelas bagi yang berpandangan bahwa 12 pemimpin ini telah berlalu, maka kesimpulannya, khalifah yang bermanhaj ala nubuwah berkaitan dengan akhir dari 12 khalifah. Sementara, bagi yang berpendapat bahwa 12 khalifah itu belum berakhir, karena masanya hingga menjelang kiamat,
maka hitungan yang disepakati adalah 4 Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Hasan, dan Umar ibn Abdul Aziz. Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa menyatakan, dengan demikian, berarti 12 khalifah telah ada 8 orang, yaitu Khulafaur Rasyidin yang 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Muawiyah, Abdullah bin Zubair, dan Umar bin Abdul Aziz. Jumlah ini mungkin dapat ditambah dengan Al-Muhtadi dari Bani Abbasiyah yang kedudukannya seperti Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah, dan dengan Az-Zahir karena dengan keadilannya. Tinggal 2 khalifah lagi yang kita tunggu, yang salah satunya adalah Al-Mahdi dari Ahli Bait Rasulullah. Pemahaman bahwa kepemimpinan ideal terwujud di akhir zaman karena memang sudah dinubuatkan oleh Rasulullah tentu menenangkan kita semua. Artinya, khalifah akhir zaman yang sesuai dengan manhaj Nabi dan mengokohkan dakwah Islam sebagai rahmat bagi alam itu pasti akan datang. Dalam Al-Mustadrak, ala As-Sahihain, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dengan judul Babu, Maya fi Al-Mahdi. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, tidak hancur dunia kiamat hingga menguasai Arab seorang laki-laki dari keturunanku, yang namanya sama dengan namaku. Hari At-Tirmidzi, 2230. Dalam banyak hadits digambarkan bahwa masa sebelum Al-Mahdi itu adalah masa yang penuh kezaliman, kesewenangan, dan perebutan kekuasaan. Hadits di bawah ini menyatakan bahwa fase sebelum Al-Mahdi adalah fase kekuasaan diktator memaksakan kehendak. Al-Hafiz At-Tabarani telah mentakrij dalam Al-Mujam Al-Kabir, Ibn Mundi, Abu Nuaim, dan Ibn Asakir dari Qais ibn Jabir, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, akan ada setelah masaku para khalifah, setelahnya adalah para amir, dan setelahnya adalah para raja, dan setelahnya adalah para penguasa yang diktator. Kemudian akan muncul seorang lelaki dari keluargaku, yang memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenangan. Kemudian memerintah setelahnya adalah Al-Qahtani. Demi zat yang mengutusku dengan membawa kebenaran, tiadalah Al-Qahtani itu di bawah lelaki itu Al-Mahdi. Bahwa sebelum Al-Qahtani itu adalah kepemimpinan seorang lelaki dari keturunan Rasulullah, Al-Mahdi, disebutkan secara eksplisit dari riwayat Nuaim. Nuaim juga mentahrij dari Qais ibn Jabir, dari ayahnya, secara marfu, Al-Qahtani itu setelah Al-Mahdi, dan ia, Al-Qahtani tidak berada di bawahnya Al-Mahdi. Dari hadits itu, Rasulullah Muhammad membagi fase masa kepemimpinan setelahnya menjadi 6 fase, yaitu 1. Khulafa 2. Umara 3. Muluk 4. Jababirah 5. Kepemimpinan zuriyah Rasulullah yang menegakkan keadilan Al-Mahdi 6. Al-Qahtani. Jika dalam hadits lain dinyatakan bahwa setelah fase Jababirah itu ada fase Khilafah Alamin Haji Nubuwah, maka demikian juga hadits ini mengarah ke makna yang sama. Al-Munawi dalam Faidul Qadir Syarah Al-Jami'us Sagir karya Al-Hafiz As-Suyuti, menyatakan bahwa substansi khilafah itu adalah berhukum dengan keadilan. Maka fase selepas Al-Jababirah ini adalah masa khilafah Alamin Haji Nubuwah di akhir zaman, yaitu kepemimpinan Al-Mahdi, lelaki keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Dari hadits ini menjadi nyata bahwa sebelum kepemimpinan Al-Mahdi itu bukan sistem khilafah yang menegakkan keadilan, melainkan Al-Jababirah kekuasaan diktator. Sehingga dengan demikian, bahwa Al-Mahdi adalah memenuhi khilafah, Alamin Haji Nubuwah yang menegakkan keadilan, yang menarik, selepas Al-Mahdi ada kepemimpinan definitif, yaitu Al-Qahtani.
Kepemimpinan Al-Mahdi ini tak perlu diklaim oleh siapapun, karena sesiapa yang mengklaim sebagai Al-Mahdi, padahal bukan, maka ia akan ditolak oleh penduduk bumi dan langit. Padahal di antara tanda Al-Mahdi yang benar adalah kepemimpinannya diridai penduduk bumi dan langit, sebagaimana riwayat di bawah ini. Lang. Kepemimpinan Al-Mahdi ini tak perlu diklaim oleh siapapun, karena sesiapa yang mengklaim sebagai Al-Mahdi, padahal bukan, maka ia akan ditolak oleh penduduk bumi dan langit. Padahal di antara tanda Al-Mahdi yang benar adalah kepemimpinannya diridai penduduk bumi dan langit, sebagaimana riwayat di bawah ini. Artinya, aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi, yang dimunculkan kepada umatku ketika terjadi perselisihan dan kegoncangan di antara manusia, lalu bumi akan dipenuhi dengan keseimbangan dan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi oleh kejahatan dan kezaliman. Penduduk langit dan bumi rida dengannya. Musnad Ahmad bin Hanbal, 11332. Al-Hafiz Abu Daud Sulaiman ibn al-Asyad As-Sijistani W. 275h, dalam Sunan Abi Daud mengoleksi 12 hadits yang terkait dengan Al-Mahdi dalam Kitab Al-Mahdi, pembahasan tentang Al-Mahdi. Dimulai dari hadits nomor 4279 hingga 4290. Di antara 12 hadits tema Al-Mahdi itu, ada 2 hadits yang jelas menyebut nama Al-Mahdi, sementara hadits lainnya adalah mengarah pada keadaan dan ciri Al-Mahdi. Hadits dengan nomor 4284 dengan matan, Aku Ummu Salamah mendengar Rasulullah bersabda, Al-Mahdi itu berasal dari keluargaku, dari keturunan Fatimah. Hadits nomor 4285 dengan matan, Rasulullah bersabda, Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Ia memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman dan kelaliman. Dari Rasulullah, bersabda, sekiranya dunia ini tidak tersisa kecuali hanya sehari, Zaidah menyebutkan dalam hadisnya, maka Allah akan memanjangkan hari itu. Kemudian mereka bersepakat dalam menyebutkan lafaz, hingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku, atau dari keluargaku, namanya sesuai dengan namaku, dan nama ayahnya juga sesuai dengan nama ayahku. Dalam hadits Fitr ditambahkan, ia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana kezaliman dan kelaliman pernah memenuhinya. Dalam hadits riwayat Sufyan beliau mengatakan, dunia tidak akan pergi, atau tidak akan hancur hingga seorang laki-laki dari ahli baitku menguasai Arab, namanya sesuai dengan namaku. Abu Daud berkata, lafaz hadits Umar dan Abu Bakar semakna dengan lafaz Abu Sufyan. Hari Abu Daud, 4282 dalam juz 4, halaman 106-107, cetakan Maktabah Dahlan, Indonesia. Al-Mahdi ini dibayat di antara rukun Ka'bah dan makam Ibrahim, sebagaimana riwayat di bawah ini. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Muaz bin Hisham, telah menceritakan kepada saya oleh ayahku, dari Qatadah dari Soli Abi Al-Halil dari seorang temannya dari Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, akan ada perselisihan pada saat matinya seorang khalifah. Maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk kota Madinah berlari menuju Makkah. Orang-orang dari penduduk Makkah mendatanginya, lalu mereka mengeluarkan laki-laki itu sedang laki-laki itu membencinya.
Kemudian mereka membayat laki-laki itu di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim, lalu dikirimkan kepadanya satu pasukan, lalu pasukan itu ditenggelamkan di Baida petik terbalik yang terletak antara Makkah dan Madinah. Maka tiba-tiba orang-orang melihat laki-laki itu didatangi oleh para abdal dari Syam dan kelompok-kelompok dari Irak, lalu mereka membayat laki-laki itu di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim. Lalu muncullah seorang laki-laki dari golongan Quraisy yang paman-pamannya dari suku Kal, kemudian dia Imam Mahdi, mengirimkan kepada mereka satu pasukan, lalu pasukan itu pun mengalahkan mereka. Itu adalah pasukan suku Kal, dan adalah suatu kerugian bagi siapa saja yang tidak mempersaksikan ganimah dari Kal itu. Kemudian dia Imam Mahdi, mengamalkan di tengah manusia sunnah Nabi mereka dan menyebarkan Islam ke seluruh bumi. Dan dia Imam Mahdi akan tinggal selama 7 tahun lalu meninggal dan disolatkan oleh kaum muslimin. Hari Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Mahdi, Juz 4/175 nomor 4288, Musnad Ahmad, 6/316 nomor 26731, At-Tabarani, Al-Mujam Al-Awsat, nomor 1153, Sahih Ibnu Hibban, 15/160 nomor 6757, Musnad Abu Ya'la, 12/369 nomor 6940, Al-Hakim, Al-Mustadrak, Juz 4 nomor 8328. Sumber Nu Online. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video, and don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.